Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna 'ilma. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari ini kita telah kembali dapat hadir di masjid yang mulia ini, di majelis ini khususnya untuk membahas beberapa ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW dalam rangka kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Kita semua berharap semoga majelis kita ini mendatangkan manfaat yang banyak dan keberkahan yang besar bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita hari ini seputar bahaya perbuatan zalim yang kita ambil yang terinspirasi dari sebuah hadis dari kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Walaupun hadis ini sebenarnya adanya di bab uqubatu qati'ir rahimi fid dunya, hukuman bagi orang yang memutus hubungan silaturahim di dunia. Itu judul babnya, tetapi hadisnya juga menyinggung tentang bahaya perbuatan zalim. Jadi judul kita, tema kita hari ini, pagi ini, menghindari perbuatan zalim. Bahwa perbuatan zalim ini adalah perbuatan atau kezaliman itu adalah perbuatan yang sangat Allah Subhanahu wa taala benci. Apa yang dimaksud dengan kezaliman itu atau az-zulmu itu apa sebenarnya? Nanti akan kita ulas insyaallah. Radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min dzambin ajdaru ay yu'ajjilallahu ta'ala li sahibihil 'uqubata fid dunya ma'a ma yuddakharu lahu fil akhirah mithlal baghi wa qati'atir rahim. Mithlul baghi wa qati'atir rahim. Dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Setiap kali menyebut nama Abu Bakrah radhiyallahu anhu, nama aslinya Nafi' ibnul Harith, ya. Nafi' ibnul Harith radhiyallahu anhu. Saya teringat akan satu peristiwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin salat berjamaah. Dan setelah sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung bertanya, siapa tadi yang melakukan keributan, yang berbuat keributan, yang menimbulkan keributan saat kita sholat berjamaah tadi. Pun mengaku, saya ya Rasulullah. Apa yang kamu lakukan? Tadi ketika aku masuk ke dalam masjid, aku sudah dapatkan engkau ruku ya Rasulullah, sehingga aku pun ruku dari depan pintu. Sambil ruku aku berjalan sampai shaf. Gerakan-gerakan salat bersamamu. Ya, mungkin gara-gara dengar keributan, ya. Itu sangat terdengar oleh Rasulullah dan para jamaah, ya. Jadi gedebak-gedebuknya itu kedengaran. Itu yang kemudian para ulama fikih menyimpulkan bahwa satu rakaat bersama imam bisa kita dapatkan kalau kita dapatkan minimal ruku bersama imam. Jangan santai-santai, ikut rukuk bersama imam dapat satu rakaat.
mendapatkan 1 rakaat bersama imam punya fadilat tersendiri. Afdolnya memang mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Itu afdolnya, itu sempurnanya. Kalau kurang dari itu berarti fadilatnya berkurang. Itu fadilatnya berkurang. Kalau cuma dapat, tetapi fadilat dapat 1 rakaat dia dapatkan gitu. Tapi kalau sudah hilang 1 rakaat, ya fadilatnya jauh berkurang. Salat berjamaah di masjid itu banyak level-levelnya. Sampai orang yang ketinggalan, orang yang sudah bubar, itu seolah-olah dia salat berjamaah. Salat berjamaah, padahal jamaahnya udah bubar. Ya. Dia melaksanakan salat sendirian di masjid karena sudah tidak ada lagi salat berjamaah di masjid. Subhanahu wa ta'ala itu adalah niat ketika ya. Jadi banyak level pahala bagi kita sebagai makmum saat mengikuti imam. Tentang sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min dzambin", tidak ada sebuah dosa pun, ajdaru, kalau ahram, yang lebih pantas, ayu ajil, ya ajjala yuajjilu, ta'jil. Ya, kalau di bulan Ramadan kita kenal istilah takjil ya. Takjil itu bukan makanan, takjil itu jadi jangan mana takjilnya? Takjil itu artinya menyegerakan. Ya. Ya. Dari kata ajjala yu'ajjilu ta'jilan, menyegerakan. Ada pepatah yang bunyinya al-ajalatu minasyaitan. Terburu-buru itu bagian dari perbuatan setan. Ya, al-ajala, ajjala yu'ajjilu artinya menyegerakan. Tidak ada sebuah dosa pun yang lebih pantas untuk Allah menyegerakan li sahibinya bagi uqubah, ya, al-aqibah dengan seakar kata, ya, artinya hukuman atau akibatnya, ya, hukumannya, sanksinya, fit dunya, di dunia. Biasanya hukuman itu di akhirat. Tetapi ini ada dosa yang di dunia pun pelakunya udah dapat Subhanahu wa ta'ala. Ditambah ma'a, bersama, ma yaddakhiru atau yuddakharu lahu fil akhirah. Ya. Bersama balasan yang tetap akan ditanggung di akhirat. Biasanya kalau sebuah kesalahan itu sudah nggak dibahas lagi, sudah gugur, ya. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu, ya, kalau kita kemudian pernah menderita sakit, pernah merasakan capek, lelah, sedih, ya, terluka, ya, karena terinjak duri, itu adalah penggugur dari sebagian dosa-dosa kita. Kita sikapi dengan berguguranlah dosa-dosa kita yang telah lalu itu, ya, kecuali apa yang Rasulullah katakan di sini. Sanksi hukumannya Allah berikan di dunia, dosanya masih dibawa-bawa. Serius ini kesalahan ini, ya. Kemaksiatan ini kemaksiatan yang serius, ya, karena nggak bisa dihapuskan hanya dengan apa ya, ketika pelakunya itu atau yang bermaksiat itu mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai, nggak dibahas lagi di akhirat, nggak dibahas lagi di yaumul hisab,
Tapi ini enggak, dosanya dapat, tetapi hukumannya dapat, tapi dosanya enggak gugur. Berarti ini kan serius ini. Kesalahan ini adalah kesalahan yang sangat serius. Apa itu? Mithlu wa qati'atir rahim. Pertama adalah terhadap sesama. Wa qati'atir rahim, dan memutus hubungan silaturahim. Jadi dua ini adalah kesalahan serius yang tidak bisa gugur oleh karena musibah yang menimpa kita. Ini harus diselesaikan sesuai dengan arahan dari Rasulullah SAW. Ini bunyi hadisnya. Pertama yang akan kita bahas, apa yang dimaksud dengan zulmun. Berasal dari bahasa Arab dha lam mim, yang artinya secara harfiah gelap. Az-zulmu artinya gelap atau kegelapan. Di dalam Al-Quran penggunaan kata zulm selain itu juga digunakan kata al-baghyu, sebagaimana yang juga ada di dalam hadis ini, yang artinya sama dengan zalim, az-zulmu, yaitu melanggar hak orang lain. Tapi hak orang lain Subhanahu wa ta'ala. Tapi pengertian zalim lebih luas maknanya dibanding al-baghyu, tergantung kalimat yang disandarkannya, tergantung konteksnya. Kalimat zalim bisa juga digunakan untuk melambangkan sifat kejam, bengis, tidak berperi kemanusiaan, suka melihat orang dalam penderitaan dan kesengsaraan, melakukan kemungkaran, penganiayaan, kemusnahan harta benda, ketidakadilan, dan lain sebagainya. Ini kata az-zulm atau kalimat az-zulm. Pada dasarnya sifat ini merupakan sifat yang keji dan hina dan sangat bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia. Fitrah manusia seharusnya adil. Adil lawan az-zulmu, yang seharusnya menggunakan akal untuk melakukan. Ini dari sisi definisinya. Di dalam beberapa hadis lainnya, Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wadh-dhulma fa inna dhulma dhulumatu yaumal qiyamah." Jauhilah oleh kalian akan kezaliman itu, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan kelak di hari yang berbuat akan gelap dia di akhirat. Akan bingung dia nanti di akhirat untuk menentukan mau kemana, ini ada apa, bingung dia. Dan itu bagian dari azab yang Allah berikan kepadanya. Dari Abu Dzarrin radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, fima rawa anillahi tabaraka wa ta'ala. Berarti ini hadis qudsi. Di dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba, haramtu dzulma ala nafsi." Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman itu ke atas diriku. Maksudnya Allah tidak mungkin berbuat zalim kepada siapapun. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku telah jadikan perbuatan zalim itu haram di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Jadi berbuat zalim itu hukumnya haram. Kezalimi hak orang lain tanpa hak. Mengambil hak orang lain tanpa alasan yang jelas. Itu zalim namanya. Hak itu tidak harus berkaitan dengan harta. Dia juga bisa berkaitan dengan perasaan. Bisa juga berkaitan dengan fisik. Kalau ada yang menyakiti perasaan fisik orang lain, mengambil harta orang lain tanpa zalim namanya. Apa ancamannya? Berfirman,
Anfal ayat 25. Ini sebagian dari dampak kezaliman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan hati-hatilah kalian terhadap fitnah, ujian, cobaan yang tidak hanya zalim saja di antara kalian secara khusus. Yang melakukan kezaliman oknum yang terdampak semuanya. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan janganlah dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha. Ayat ini berisi peringatan untuk berhati-hati akan azab yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja, tetapi menimpa secara umum baik yang zalim maupun yang tidak zalim. Itulah pentingnya kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita diam saja ketika kezaliman itu terjadi, kita khawatir kezaliman itu akan merata. Gitu. Kita yang mengingat akan kena. Ya. Karena itu secara syar'i wajib hukumnya bagi orang yang melihat kezaliman atau kemungkaran dan mempunyai kesanggupan untuk menghilangkan kemungkaran itu, untuk mencegah kemungkaran tersebut. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Man ra'a minkum mungkaran," barang siapa yang di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia rubah kemungkaran itu dengan tangannya. Kalau dia tidak sanggup, maka dengan lisannya. Kalau itu pun tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itulah bentuk iman yang paling lemah. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Ketika kemungkaran terjadi, minimal hati kita tidak terima. Gitu. Ya. Kita lihat, kita dengar, kita baca, ada bentuk kemungkaran yang terjadi, minimal hati kita ini bergejolak. Kalau ada yang melihat kemungkaran tetapi sama sekali tidak merasakan, tidak terpengaruh oleh kezaliman itu, datar-datar saja, terlewat begitu saja, berarti keimanan yang paling lemah sedikit pun tidak tersisa dalam dirinya. Dan ketika hal itu berlangsung, Allah mentakdirkan akhir hayatnya su'ul khotimah. Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Hina kama ahlul batil annahum ala haq." Ya. Ini kaitannya dengan amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Kalau ada kezaliman, kita harus cegah dengan kekuatan yang wewenang yang kita miliki, atau dengan lisan, teguran, nasihat dan sejenisnya, atau dengan hati. Ya, minimal kita harus merasa bahwa itu kezaliman, tidak boleh terjadi. Itu minimal yang harus terjadi dalam diri kita. Tapi kalau diam, kata Ali radhiyallahu anhu, ketika orang-orang yang mengerti kebenaran mendiamkan kebatilan, maka nanti di suatu waktu orang-orang yang melakukan kemungkaran atau kebatilan akan merasa bahwa dia benar. Karena tidak ada yang menegur. Karena tidak ada yang menegur, dia merasa perbuatannya nggak ada yang salah pada perbuatannya. Dan kalau itu sudah terjadi, akan lebih susah lagi untuk mengingkari kemungkarannya. Trotoar adalah tempat pejalan kaki. Tetapi ketika ada yang bukan diamkan, ya, lama-lama dia akan pakai bangku di sana. Lama-lama akan buat bangunan tidak permanen di sana. Lama-lama dibangun pakai bata di sana. Dan ketika digusur, dialah yang paling marah, gitu. Ya, dia akan menuntut haknya, begitu. Kenapa? Karena didiamkan.
Yang seperti itu kan sudah menggejala ya di masyarakat kita, dan itu sudah lama diingatkan ya di dalam syariat Islam, misalnya di seperti ini. Ya, lama-lama orang yang biasa melakukan kemungkaran itu akan merasa dirinya benar. Sogok menyogok itu sudah lumrah. Itulah, kalau tidak menyogok itu berarti orang baru, itu berarti gitu. Yang nggak mengerti ya tradisi ya di suatu tempat ya, ketika kita punya urusan, kita punya kepentingan, maka supaya lancar kita harus menyogok terlebih dahulu, dan itu sudah biasa, lumrah ya. Tradisi mendapatkan proyek pemerintah di negara ini ya, kalau nggak menyogok nggak akan dapat ya. Kalau tidak pakai koneksi, tidak pakai kenalan, ya nggak akan dapat. Bisa dapat tapi susah jalurnya gitu. Itulah yang menjadi kenyataan ya. Jenis-jenis kezaliman dilihat dari objeknya terbagi dua. Pertama, menzalimi diri sendiri, dan yang kedua menzalimi orang lain. Ini bahasanya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Zalama nafsahu, zalamu anfusahum, zalim. Ya, itu bentuk derivasi saja yang artinya menzalimi diri. Istilahnya berbuat dosa dengan bermaksiat kepada Allah. Jadi hak yang dilanggar adalah hak Allah Subhanahu wa taala saja. Istilahnya menzalimi diri sendiri. Lawannya menzalimi orang lain. Melanggar, mengambil atau tidak menunaikan hak orang lain yang wajib ditunaikan orang lain. Dari dua jenis kezaliman dari sisi objeknya, yang paling bahaya adalah jenis yang ya. Ketika kita melanggar hak-hak Allah, bisa kita selesaikan hanya dengan istighfar, taubat, dan memperbaiki diri. Selesai urusan. Tapi kalau yang kita langgar hak manusia, menyakiti hati seseorang, menyakiti fisik seseorang, ya, mengambil atau merusak harta seseorang, tidak selesai hanya dengan istighfar dan taubat. Harus raddul madzalim terlebih dahulu, mengembalikan kezaliman itu dulu dengan meminta maaf atau mengembalikan harta yang telah diambil atau dirusak. Barulah istighfar itu diterima. Kalau belum dilakukan akan menjadi hutang bagi pelaku. Kalau belum dibayarkan di dunia akan dituntut di akhirat. Dengan apa dibayarkannya? Miliki. Bagaimana kalau dia tidak punya pahala, misalnya yang dizalimi orang kafir, gitu kan? Bagaimana teknis di akhirat dengan mengurangi dosa orang yang dizalimi? Terlalu banyak sehingga pahalanya habis tergerus ya, padahal belum. Cara menyelesaikannya, dosa orang yang dizalimi akan dilimpahkan kepada si penzalim, dan orang yang menzalimi itulah yang kemudian akan dicampakkan ke neraka. Naudzubillah. Ya. Jadi dari dua jenis kezaliman dari sisi objeknya ini, yang paling bahaya adalah jenis yang kedua, bukan yang pertama. Dari sisi keampunan Allah Subhanahu wa taala, kezaliman itu ada 3. Pertama, kezaliman yang tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala, yaitu syirik. Maksudnya orang yang melakukan perbuatan syirik sampai itu maksudnya. Kalau ada orang yang sebelumnya musyrik tapi kemudian insaf memperbaiki diri, kemudian meninggal, nah ini bukan yang dimaksud oleh jenis yang pertama ini ya. Yang dimaksud sekali lagi dari kezaliman yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang musyrik
yang sampai akhir hayatnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenis yang kedua, kezaliman yang Allah Subhanahu wa taala. Yang diistilahkan tadi menzalimi diri sendiri. Itu adalah jenis kezaliman yang dapat diampuni kalau pelakunya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dia memperbaiki diri. Ini akan dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kezaliman yang tidak langsung mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala padahal pelakunya sudah rajin istighfar dan taubat. Ya, tapi Allah tidak langsung mengampuninya, menunggu konfirmasi dari korbannya. Sudah memaafkannya atau belum? Pelakunya sudah minta maaf atau belum? Sudah mengembalikan harta yang diambil atau yang dirusak atau belum? Kalau belum, Allah tidak akan menurunkan gitu. Ya, sampai apa yang kita ceritakan tadi terjadi sampai akhirat gitu. Ya, akan dibayar dengan pahala yang dimiliki. Jadi inilah jenis-jenis kezaliman. Ya. Jadi dari 3 jenis ini, seperti yang sebelumnya, yang paling bahaya 3 tentunya. Kalau yang pertama nauzubillah, ini konteks orang-orang kafir dan muslim. Ya. Yang menjadi ancaman bagi kita semua. Ya, ketika berinteraksi dengan sesama, kita menzalimi orang lain, mengurangi hak orang lain, mengambil hak orang lain, menghilangkan kenyamanan orang lain karena kata-kata kita, karena sikap-sikap kita. Ya, karena itu yang paling bahaya. Ya, dalilnya satu saja mungkin ya. Rakabihi wa yaghfiru ma. Allah tidak akan mengampuni kalau dia disekutukan. Dosa-dosa di bawah itu bagi maksud ayat ini tidak akan mengampuni ya, orang yang melakukan perbuatan syirik ya, di kala hidupnya dan belum pernah bertaubat sampai akhir hayatnya. Gak ada peluang ampunan dari Allah bagi orang itu. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang ada di bawahnya. Berarti dosa-dosa itu banyak peringkat-peringkatnya, banyak level-levelnya. Ada dosa sangat besar, ada dosa besar, ada dosa bawah besar dan seterusnya sampai. Ya, jadi level-levelnya itu banyak sekali. Nah, yang di bawahnya ada dosa-dosa besar lainnya seperti minum arak, mencuri dan seterusnya. Ya. Itu dosa-dosa besar. Berarti berdasarkan hadis ini, dosa-dosa di bawah syirik seperti perbuatan zina, dosa minuman keras itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala padahal pelakunya bertaubat dengan syirik. Ya. Tapi pelaku dosa bertaubat sampai akhir hayat, peluang dia untuk dapat ada. Tetapi limai yasha Allah kehendaki. Ya, jadi jangan gambling juga ya. Bakal diampuni juga kok, nggak masalah.
Lima yasha, kita termasuk lima yasha atau tidak? Ya. Bagi orang yang menyusun rencana untuk bermaksiat begitu ya. Dia bermaksiat toh nanti akan diampuni. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu ya tentang apa yang orang itu pasti Allah tidak akan mengampuninya. Gitu. Yang akan mendapatkan ampunan seperti yang kita ceritakan tadi adalah orang yang tanpa direkayasa ya, terjadi bermaksiat karena dorongan hawa nafsu, menyesal. Nah, itulah yang akan diampuni oleh Allah. Ya, sedangnya ya nggak apa-apa kita puas ya, kan besok bisa bertobat. Nah, yang seperti itu tidak ya, karena tentang rencana atau niat buruknya Allah sudah tahu sebelumnya. Yang harus kita garis bawahi apa yang Allah kehendaki. Itu dosa besar, walaupun sampai akhir hayatnya dia tetap mendapatkan untuk mendapat nama-namanya sudah ada dalam catatan Allah, enggak semuanya. Yang dikehendaki oleh Allah sajalah yang mendapatkan fasilitas itu. Jadi ini jenis yang pertama kezaliman yang tidak diampuni Allah. Ya, orang-orang kafir sejak detik pertama dia meregang nyawa, dia langsung mendapatkan azab kubur. Ya. Jadi nggak ada ya. Rest in peace. Apa rest in peace? Ya. Detik pertama dia meninggal, gitu. Jadi nggak damai dia di sana. Gitu. Kelihatannya saja mukanya damai gitu ya. Oh dia seperti tersenyum, padahal orang kafir. Oh mukanya seperti tersenyum. Itu bukan dalil. Ya. Profil seseorang ketika meninggal dunia itu bukan dalil. Bukan dalil yang pasti dia akan mendapat baik yang positif maupun negatif di alam sana. Yang kedua, kezaliman yang dapat diampuni Allah Subhanahu wa taala yaitu perbuatan seorang hamba terhadap dirinya sendiri di dalam hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi konteksnya hablum minallah saja. Yang dilanggar adalah hak-hak Allah saja. Misalnya dia pernah melalaikan sholat di masa lalu. Sekarang sudah insaf, sudah rajin sholat 5 waktu, tidak ada yang bolong. Bahkan di masjid lagi dia tunaikan. Ya. Itu akan bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika pelakunya insaf, ketika pelakunya istighfar, taubat dan memperbaiki diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 135, fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji, au zalamu anfusahum, atau telah menzalimi diri sendiri dengan zakaru, ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, ampun atas dosa-dosa, dengan Allah mengampuni dosanya kecuali hanya Allah saja. Yakini di dalam hatinya. Kemudian walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan dia tidak terus-menerus melakukan dosa yang sama padahal dia maksudnya dia tidak perbuatan dosa itu. Lebih detail lagi,
dia tidak merencanakan perbuatan dosa dengan asumsi bahwa nanti kan bisa istighfar, nanti kan bisa taubat setelah bermaksiat. Yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi bagi orang yang ampunan Allah tidak akan dia dapatkan. Ampunan Allah hanya bagi orang yang karena tergoda hawa nafsunya dia pun dia tidak jadi bukan kalau niatnya itu nggak dapat ampunan. Itu masuk kategori walam yusirru ala ma lamun. Ya. Bagaimana kalau ada orang yang berulang-ulang melakukan sebuah perbuatan dosa yang sama? Ya, sekali dia lakukan, dia insaf, istighfar, taubat, ya. Kemudian membaik profilnya, tapi sepekan setelah itu dia lakukan lagi karena dia tergoda lagi, dia lakukan lagi perbuatan dosa yang sama. Taubat, istighfar. Setelah sebulan dia lakukan lagi perbuatan yang sama, sadar lagi, istighfar. Seperti itu kira-kira diterima nggak? Artinya di sini nggak ada rekayasa, semata-mata karena kelemahan dirinya saja. Nah, kalau yang seperti itu kira-kira taubatnya diterima nggak? Insya Allah tetap diterima Allah. Ulang 70 kali tetap ya. Alam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia tidak mengandalkan istighfar dan taubat. Artinya dia udah nggak apa-apa maksiat, nanti bisa istighfar dan taubat. Nah, itu nggak akan diterima yang seperti itu. Yang diterima taubatnya adalah orang yang seperti seorang sahabat, saya lupa namanya, yang berkali-kali minum khamar, berkali-kali juga ketahuan dan didera, dicambuk 40 kali, kemudian sadar, kemudian diulangi lagi, dicambuk lagi, kemudian sadar, kemudian diulangi lagi, dicambuk lagi, sadar lagi. Gitu. Umar udah gatel dia, ya udah terus ini udah berulang-ulang ini melecehkan syariat Islam ini. Gitu. Ya, izinkan saya memenggal lehernya. Tidak, jangan, karena dia Rasulnya. Justru dibela oleh Rasulullah SAW. Tadi, ya memang orang-orang Arab, ya, ketika sebelum-sebelumnya itu mereka sudah terbiasa minum khamar, sudah ketagihan, ya, bahasa lainnya. Sudah kecanduan, ya, sudah addicted, ya. Jadi dia itu jadi sahabat kali-kali dihukum hudud gara-gara minum khamar, belain oleh Rasulullah SAW. Langgar mata karena kelemahan imannya, mengandalkan istighfar dan taubat, bukan gitu, ya. Jadi ada sahabat yang mengatakan walaupun sampai 70 kali dia ulang-ulang tetap taubatnya bisa diterima, ya. Jadi kita jangan putus asa dari rahmatillah. Janganlah kalian menerima rahmat Allah akan mengampuni seluruh yang ada. Diampuni Allah dan dia sadar, insaf, itu pun bisa diampuni oleh Allah. Apalagi dosa-dosa di bawah syirik. Yang kedua, jenis yang tidak langsung mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbuatan
pada hari akhirat zalimi. Ya. Allah Maha Adil. Ya. Tidak ada satupun hak-hak kita kecuali itu akan menjadi milik kita. Walaupun di dunia yang menjadi hak kita itu dirampas oleh orang lain, diambil oleh orang lain. Seharusnya itu kita dapatkan, tapi karena peran seseorang itu tidak kita dapatkan. Nah, itu akan tetap menjadi hak kita. Atau sebenarnya sejak awal itu tapi diserobot oleh orang lain, diambil oleh orang lain, dirampas. Tenang gitu ya. Itu akan menjadi modal kita di akhirat. Hal-hal yang akan mengagetkan kita akan mendapatkan pahala dan kita nggak tahu ini dari mana ini. Kok kayaknya udah selesai semua dihitung, kok masih ada aliran pahala ini dari mana lagi? Nah, di antara surprise itu berasal dari hak-hak kita yang dihambat oleh orang lain atau yang gitu. Itu akan berbuah pahala untuk menambah pahala-pahala kita di akhirat. Ya, jadi orang-orang yang beriman ketika menghadapi kezaliman itu stres. Ketika ada orang yang berhutang kepadanya dengan janji yang muluk-muluk, investasi apa gitu ya, tapi kemudian wan prestasi, padahal dia sudah investasi besar 100 juta, 200 juta, bahkan 1 miliar atau lebih, ya, tapi kemudian wan prestasi, seharusnya nggak usah. Apa yang menjadi hak kita pada akhirnya akan tetap kita lambat, ya. Lambat maksudnya nanti di akhirat, ya, itu akan menambah dari pahala-pahala kita di akhirat, ya. Nah, hadisnya, dalilnya tentang muflis. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Atadruna mal muflis? Apakah kalian tahu tentang muflis?" Muflis dari kata fulus. Kalau fulus paham semua ya. Kalau muflis, ya, orang yang, karena para sahabat rata-rata berprofesi sebagai pedagang, mereka paham muflis. Ya. Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Orang yang muflis di antara kami adalah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya barang dagangan lagi. Beginilah cara Rasulullah SAW mengajarkan, mendidik para sahabatnya. Tidak melulu melalui ceramah, melalui tausiah, melalui khutbah. Sering Rasulullah bertanya dulu, ya, untuk perhatian para sahabat, kemudian dijelaskan akan langsung nyantol, gitu. Bisa nyantol, bisa enggak, gitu. Tapi kalau ilmu itu disampaikan melalui dialog, itu biasanya lebih nyantol daripada, ya, atau hadir di dalam pengajian, biasanya seperti itu, ya. 100% langsung nyantol insyaallah, ya. Ketika Rasulullah menjawab, innal muflisa min ummati, ya, sesungguhnya orang yang umatku, nanti dia akan datang di hari kiamat bi sholatin wa siyamin wa zakah, dengan pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya. Wayati, dan dia pun datang
di mana sebelumnya qad syatama hadza, dia sudah mencaci maki seseorang, wa qadhafa hadza, dan telah menuduh seseorang berbuat maksiat, wa akala mala hadza, dan telah mengambil, sebelumnya dia pernah mengambil harta orang lain, wasafaka dama hadza, dan menumpahkan darah orang lain, wa daraba hadza, dan pernah menyakiti fisik orang lain, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, maka orang yang pernah dizoliminya masing-masing akan mendapatkan bagian dari pahala-pahalanya, pahala-pahala orang yang pernah menzolimi mereka, sebesar kezoliman yang pernah ditimpakan. Fa'in faniyat, dan ketika pahala orang yang bawa pahala puasa, pahala sholat, dan pahala zakat tadi habis, diambil oleh orang-orang yang pernah dia zalimi, qabla ayyuqda ma alaihi, sebelum impas semua kezaliman-kezalimannya untuk dibayarkan, ukhidha min khotoyahum, karena sudah habis pahalanya, dibayarkannya dengan cara apa? Dengan mengambil kesalahan-kesalahan orang yang terzalimi ke atas dirinya, faturihat alaihi, dicampakkan kepada dirinya, thumma turiha finnar, dan dia pun dicampakkan masuk ke dalam neraka. Naudzubillah, ya. Jadi inilah yang paling berat, kezaliman yang paling susah itu yang ketiga ini untuk menyelesaikannya. Gitu. Jadi kalau kita lihat ada profil seorang muslim, dia rajin sholat 5 waktu, rajin apa? Ya, sedekahnya pun juga lain, ya, dia suka menzalimi orang lain. Dalam bisnisnya kadangkala dia suka mengabaikan hak orang lain, ya, orang lain, ya. Atau dia pernah memfitnah seseorang, atau ikut terdorong untuk memfitnah seseorang yang difitnah pun nggak biasa berseliweran di Twitter, di media sosial lah, ya, yang seringkali orang yang difitnah itu nggak kenal, orang nggak kenal, seperti itu, ya, akhirat, walaupun dia rajin sholat di dunia. Beralasan seperti itu, ya, kenapa selalu mengkritisi si fulan, padahal si fulan Senin Kamis, gitu. Jawabannya, sholat itu urusan pribadi, itu untuk kepentingan pribadi. Kalau orang yang amalan-amalan seperti itu, tetapi dia juga berbuat tidak adil, orang-orang yang terzalimi berhak untuk, gitu, ya, urusan di dia, gitu. Yang dia, sebagaimana juga dalam sholat, ya. Apa hukumnya seorang memimpin sholat berjamaah? Apakah kita tetap sholat di belakangnya? Yang paling strict dalam masalah ini adalah pandangan mazhab Syafi'i, ya, sampai harus diulangi sholatnya. Jadi makmum yang nggak yakin dengan keimaman seorang imam, dia, ya. Saya pernah, ya, memimpin sholat subuh nggak pakai kunut sholat. Ada yang mengulang sholat ya, setelah sholat berjamaah, ada yang mengulang sholat, gitu.
karena dia tidak yakin, ya. Dia belum tenang hatinya karena sholatnya nggak ada kunut, ya. Padahal itu kan ya bisa dijelaskan. Yang paling strict dalam masalah pertanyaan itu pernah ditanyakan ke seorang tabi'in, Hasan Basri rahimahullah. Ketika di zaman itu ada pemimpin, ya, khalifah atau gubernur yang memimpin sholat berjamaah. Seorang pemimpin berhak menjadi imam dalam sholat, ya. Jadi yang paling utama memimpin sholat berjamaah adalah pemimpin, ya. Kemudian baru imam rotib, ya, imam yang sudah ditetapkan sebagai imam di sebuah masjid. Katakanlah di sini di Masjid Kuba ini, tapi kemudian Pak Arif datang ke sini, wali kota, ya, wali kota datang dan dia ingin menjadi imam, itu dia berhak untuk menjadi imam. Ya. Atau presiden kita datang ke Masjid Kuba, dia ingin jadi imam, gimana, boleh nggak? Jadi menjadi imam itu adalah hak pemimpin yang paling utama. Baru yang kedua adalah bagaimana kalau ada pemimpin umat datang masjid jauh dari lokasi rumah kita, datang waktu sholat, tuan rumah atau dia, tetap pemimpin yang lebih berhak jadi imam dibanding tuan rumah. Jadi seorang pemimpin harus bisa mimpin sholat. Nah, ini konteks di zaman Hasan Basri, masyarakat mengeluh, bertanya kepada Imam Hasan Basri, ini orangnya ini besar, minum khamar, macam-macam lah dosa-dosa yang dia datang ke masjid jadi imam. Bagaimana belakang dia? Dar ini ya, ini minum dan perbuatan besar, dan minum khamarnya bukan terselubung, ini ketahuan, sudah tahu bahwa pemimpinnya ini ya suka berbuat dosa besar, tapi kemudian jadi imam. Sholat para jamaahnya ini sah atau tidak? Apa jawaban Imam Hasan Basri? Shollu wara'ahu, ya. Sholatlah di belakangnya, kalian mendapatkan pahala sholat kalian, dan kekurangannya akan ditraktir sama dia. Gitu. Akan ditraktir sama imam. Ya. Kekurangannya dia yang akan nanggung. Itu jawaban Imam Hasan Basri. Kenapa? Karena dalam praktek sholat berjamaah yang didahulukan adalah semangat keberjamaahannya itu, kebersamaan itu. Jadi targetnya adalah kebersamaan, persatuan, itu yang didahulukan, bukan semata-mata amalan ritualnya. Gitu. Perlu kiranya tentang maqasidus syariah, ya. Syariat itu Allah sebenarnya, ya. Itu ilmu itulah yang belum gitu. Dari persatuan umat Islam, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan sholat bukan hanya sekedar ritual. Allah nggak butuh sholat kita. Kita mau sholat ataupun tidak sholat, Allah tetap maha besar. Lantas kenapa Allah syariatkan sholat itu? Untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Allah. Allah maha tahu tentang kemaslahatan di muka bumi ini. Allah yang men-settingnya. Gitu. Kalau mau damai, mau harmonis dan seterusnya, sholatlah berjamaah
dan ikutilah imam. Apapun gerakan imam ikuti. Innama ju'ilal imamu liyu'tam, jadikan untuk diikuti. Kalau dia takbir, takbirlah kalian. Kalau dia ruku, rukuklah kalian, dan seterusnya sampai salam. Dalam kan al-amru yaqtadil faur. Perintah menandakan segeranya perintah itu dilakukan. Maksudnya kalau imam takbir, langsung takbir, jangan ada yang melakukan yang lainnya. Kalau imam ruku, ruku semuanya, jangan ada yang menyelesaikan bacaannya. Ya. Mengikuti langsung gerakan imam lebih utama dari kita menyelesaikan bacaan sholat kita. Ya. Man ju'ila lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'atun. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bermakmum kepada seorang imam, maka bacaan imam adalah bacaannya juga. Jadi bacaan makmum sudah tercover oleh bacaan imam. Yang dituntut bagi makmum ikut arahan imam. Kalau dia takbir, takbir semuanya. Kalau semuanya. Betapa indahnya sholat-sholat berjamaah kita kalau kebersamaan itu seragam begitu. Ya, seperti militer gitu, seperti latihan baris berbaris gitu. Ya. Di satu pesantren di Jogja, saya pernah berkunjung ke sana dulu. Kiainya itu sudah mengajarkan sholat itu sampai kepada gerakan-gerakan dalam sholat berjamaah. Jadi sudah disetting, ya. Jamaah baru sudah mendengar kata akbar, barulah bergerak. Sami Allahu liman hamidah, baru Rabbana walakal hamd. Allahu akbar, baru mereka bergerak. Jadi rapi sekali sholatnya. Berkali-kali saya kedahuluan. Yang lain belum bergerak, saya sudah bergerak duluan. Betapa indahnya sholat-sholat berjamaah kita kalau imam benar-benar kita ikuti. Ya, jadi di antara maqasidus syariah dalam sholat berjamaah adalah kan nilai-nilai persatuan di antara kita. Yang berjamaah sementara masih ada ganjil saudara kita, itu yang ingin sholat berjamaah. Jadi bukan hanya sekedar ritual. Jadi aneh kalau ada muslim yang baik dalam hablum minallah tapi tidak baik dalam hablum minallah. Karena hal-hal minallah, ibadah-ibadah ritual, ibadah-ibadah mahdhah, sebenarnya itu tidak Allah butuhkan. Allah enggak butuh sholat, puasa, doa kita, Allah enggak butuh zikir kita, Allah enggak butuh. Itu adalah untuk kepentingan diri supaya kita mempunyai kekuatan dalam berhablum minan nas. Ya, jadi kaedahnya hablum minallah kita itu perlu kita mempunyai cukup kekuatan dalam berhablum minan. Karena dalam berhablum minan nas itu tantangannya luar biasa. Tadi sudah kita sebutkan, kalau hablum minallah ada kurang-kurang, kita tinggal istighfar, taubat, selesai. Tapi kalau dalam berhablum minannas enggak, lebih berat lagi kita kezaliman yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Kalau kita tahu, kalau kita enggak tahu gimana? Atau kita baru sadar, tapi orang yang pernah bagaimana menyelesaikannya? Jadi rumit dalam menyelesaikan kesalahan dan kekurangan kita dalam hablum minannas. Ya, tapi tingkatkan kualitas kita, sholat kita adalah
Nana tanha wal munkar, keinginan kita tidak ambil untung dari sholat-sholat kita, kitanya lah yang salah memanfaatkan nilai-nilai ketika kita berhubungan dengan sesama. Itulah kita dapat kekuatan. Dari puasa kita lah kita mendapatkan kesabaran dan kedisiplinan. Ya. Jadi rukun Islam itu adalah tarbiyah, pendidikan dari kita, penggemblengan dari Allah buat kita, sehingga ketika kita berhubungan dengan manusia, karena kita punya kekuatan itu. Kalau kita secara pribadi, alhamdulillah. Tapi kalau kita jamaah Masjid Quba ini seragam itu di masjid ini 5 waktu, profilnya menjadi profil orang yang selalu menjaga hak orang lain. Secara seragam semua. Thayyibatun wa rabbun ghafur. Gitu. Ya. Akan masif dampak diri kita pribadi, mungkin dampaknya yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, yaj'allahu min amri yusra. Itu diantara dampak ketakwaan dalam skup pribadi kita. Ya. Pribadi-pribadi dampaknya langsung masif, ya. Mengambil sekali gitu. Ya, disiarkan lagi, menjadi viral di media-media sosial akan kebaikan-kebaikan yang didapati oleh para turis di Qatar, bahwa orang-orang Arab yang juga tidak sejelek apa yang sudah beredar informasinya di negara mereka masing-masing. Dari situ mereka sadar bahwa Islam itu ternyata baik. Orang Arab itu nggak semuanya jelek, banyak juga tidak sedikit yang baik, gitu. Dan tidak sedikit juga untuk masuk Islam gara-gara ajang Piala Dunia. Subhanallah. Ajangnya bukan tablik akbar, bukan. Gitu. Ya, ajangnya Piala Dunia. Ya, sebagian ulama mengatakan haram itu. Ya. Sampai ada yang bertanya kemarin ya ketika Piala Dunia berlangsung, ada pertanyaan ke seorang ulama. Apa hukum sujud syukur saat membuahkan gol? Saat menang kemudian sujud syukur itu apa hukumnya? Bid'ah. Wah. Ya. Jadi jangan dikira semuanya baik-baik saja, enggak. Tetap ada yang enggak setuju dengan ajang itu, tetapi itu adalah kenyataan kehidupan kita. Yang hukum minimalnya itu mubah, sepak bola itu mubah. Yang haram itu adalah kalau ada yang berjudi. Yang haram itu judinya, bukan bolanya. Ya. Tapi kenyataannya dari ajang Piala Dunia itu masyarakat dunia mulai semakin mengerti, ya. Dan mereka mulai tersadar tentang profil orang Arab, ajaran agama Islam, bahwa Islam itu damai, gitu kan? Ya. Jadi subhanallah. Ya, jadi kalau kita masif, ya, memerankan diri kita sebagai Muslim dalam arti yang sebenarnya, dari ibadah-ibadah mahdoh yang kita tunaikan, kita secara berjamaah
benar-benar mendapatkan nilai-nilai takwa dari Allah Subhanahu wa taala, surat Fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Penduduk iman dan bertakwa, sungguh kami akan bukakan keberkahan itu dari langit dan bumi. Dari langit dan dari dalam bumi. Ya, yang turun dari langit berkah, yang keluar dari dalam bumi pun berkah. Itu janji Allah Subhanahu wa taala, la yukhliful mi'ad. Itulah yang terjadi di Qatar ketika nilai-nilai takwa itu, dan itu juga yang akan kita semangat meraih nilai takwa secara berjamaah itu kita canangkan. Jadi bukan hanya kita yang mendapatkan dampak perang ini secara menyeluruh, atau Banten ini, atau seluruh Indonesia dapat imbas. Jadi semangat dalam pelaksanaan ajaran Islam itu adalah semangat berjamaah, bukan semangat individu. Jadi, ketika ada yang melaksanakan ibadah untuk dirinya sendiri, itu berarti gagal faham. Ya, Islam tidak mengajarkan yang seperti itu. Ajaran Islam mengajarkan kita untuk kehidupan yang nyaman, yang harmonis, yang adil, dan itu dimulai dari diri kita. Ya. Kalau masing-masing kita menerapkannya, maka di mana kita tinggal. Ya. Keharmonisan, kedamaian, kesejukan itu akan meliputi diri kita, dan itu akan terus melebar dan seterusnya. Sedikit intermezzo atau keluar dari konteks pembahasan kita. Kita di Kota Tangerang dan di Provinsi Banten ini punya peluang untuk mewujudkan apa yang kita bahas ini, ya, dalam bentuk kehidupan bermasyarakat di Provinsi Banten dan di Kota Tangerang. Kenapa? Karena Kota Tangerang ini punya visi akhlakul karimah. Ya. Yang paling ngerti akhlakul karimah siapa? Pasti kita umat Islam. Akhlakul karimah itu adalah istilah hadis. Ya. Innama bu'itsu liutammima maka. Itu akhlakul karimah dari situ. Aku diutus mata-mata adalah untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Ya. Jadi karena visi Kota Tangerang ini adalah akhlakul karimah, breakdownnya ke akhlakul karimah penduduk Kota Tangerang gitu. Ya, jadi kegiatan-kegiatan ya untuk ya. Begitu juga dengan apa visi Banten? Ada di emblemnya. Luar biasa itu. Seperti yang Allah firmankan di dalam ayat tadi. Takwanya itu melekat di baju. Karena itu ada di dalam visi Provinsi Banten. Turunkan mengarah ke iman takwa. Jadi kita yang ada di Provinsi Banten dan yang khususnya di Kota Tangerang sangat berpeluang untuk mengarah kepada apa yang Allah firmankan di dalam surat Al-A'raf itu secara resmi. Ya. Pakai APBD begitu. Ya, tapi ya tergantung
siapa yang duduk di dewannya ya, dan siapa yang akan menjadi gubernur dan wali kotanya. Cara Allah memperlakukan orang hanya sekedar tambahan ya. Yang utama yang ingin saya sampaikan adalah 3 tadi ya, yang berawal dari hadis ada sebuah dosa yang lebih pantas Allah segerakan hukumannya di dunia, padahal dosanya tetap akan ditanggung di akhirat. 2 hal ya. Kezaliman, pemutusan hubungan silaturahim ya. Dan kemudian kita bahas sampai ke tadi diri sendiri dan ada zalim terhadap orang lain. Zalim terhadap diri sendiri bentuknya bisa syirik, dan ini yang tidak mendapatkan ampunan Allah. Kemudian kemaksiatan hak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita selesaikan dengan istighfar dan taubat. Sedangkan zalim terhadap orang lain, itulah yang identik dengan istilah kezaliman bahasa Indonesia, yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan istighfar dan taubat. Harus raddul madzalim. Ini saja mungkin yang bisa kekurangan. In ahsantu faminallah wa in wabillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.